Yang penting intinya benar. Ini benar semua. Bagus. Yang ini kemarin ada nomor 3 sama 5 kalau nggak salah ya. Aduh. Bentar ya, aku cek. Dia nomor 1 udah oke. Yang percakapan pertama udah oke. Percakapan kedua udah oke. Yang percakapan ketiga. Nah ini kenapa? Karena yang coba Siakoto. Jadi, bukan gerekek, tapi karena itu jadi dia ada orang yang gerek aja ya. Benar, jarekek itu subjek kalimat dalam kata tanya host. Jadi Siakoto. Jadi ada orang nih nenek-nenek dalam pikiranku itu ibu nenek-nenek berbicara dengan anak perempuannya yang bernama Kata. Terus nenek itu mau bertanya kepada apa cucunya apa kabar. Jadinya yang kata kerja to be itu kan sama si Kata si jarekek. Kalau di Indonesia kan biasanya ijab kabul. Jadi kan halo Kata. Anak-anak apa kabar? Gitu ya. Siapa orang tua. Jadi bukan dia tidak tanya kabar si Kata, tapi dia tanya kabar si anak-anak. Anak-anak. Bukan kalian, anak-anak mereka. Si cowok. Oke. Iya. Ya kan, jadi halo Kata, anak-anak apa kabar? Maksudnya anak-anaknya si Kata. Anak-anaknya Kata ya. Jadinya apa? Pagi. Dibalas lagi. Pagi itu kan kami. Saya terima. Bentar. Faitok. Itu kalian. Salah. Jarekek ini kalau dicari kata ganti orangnya, kata ganti orang keberapa? Misalkan kedua. Wali. Kalau kedua. Jarekek kedua. Anak-anak orang lain. Nah, orang lain kan. Ketiga. Ya, bukan jamak. Itu, aduh satu lagi, Mas. Tunggal apa jamak? Kalau jamak gimana kata kerja to be-nya? Aduh, Mas. Ingat nggak? Kalau kata dalam artian untuk kata ganti subjek ketiga, tunggal kan bon, ya kan? 20 berapa? Bukannya Faitok, Mas. Kalau Faitok itu Fanak, Mas. Fanak. Bagus. Ampun. Iya, mungkin konteksku tidak cukup jelas kemarin. Jadi artinya enggak jelas, Mas. Jelas kan? Jadi monok ini berhubungan dengan si jarekek ini. Anak-anaknya si Kata. Makan di tempatnya. Terus ini udah benar sih kata jarekek. Iol, istilahnya udah geleng. Iol panak. Apa hoj? Hoj fan ya benar. Terus apa hoj fan? Apa is? Iol fan. Oke. Pais ya. Dia masih pakai jas gitu toh. Janos and Erika. Kayak ngomong ke suaranya. Kok ini salah ya Ninjo? Jadi ini ada orang. Maksudnya Mas jadi ini percakapan terjadi antara dua orang yang kenal dengan Janus dan Erika. Jadi Janus dan Erika ini orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Oke. Harusnya berarti Ninj Vanak Viol juga. Tapi karena ini negatif jadi Ninj Vanak. Nincenek. Nincenek. Janus, Nincenek. Apa itu artinya? Nincenek itu lawan kata dari Wonok. Jadi kalau kayaknya ada di page sebelumnya ya. Jadi ada di kolom kalau ada di tabel tentang kata kerja to be yang berhubungan dengan kalimat kata tanya who. Oke. Surat ini. Terus itu berarti and is Nincenek Yol. Bukan. Atau Shinchenek. Bukan. Kalau Nincenek itu hanya digunakan untuk kata ganti subjek orang ketiga. Sama orang kedua tapi yang sopan. Seperti Anda atau Anda sekalian. Jadi yang benar en
Sam pojok Yul. Oke. Kita aku flash balik sebentar tentang tabel yang kemarin. Bentar aja, biar kamu. Nah, ini sama dengan Yul. Sebentar. Oh, Sam pojok Yul. Yang ini. Tadi aku nulisnya ada insamsing. Oh, yang ini kan. Jadi yang bisa dilihat bahwa bahwa name atau Sam itu dipakai untuk kata ganti orang pertama, kedua, baik tunggal maupun jamak, tapi untuk yang kedua itu untuk yang tidak formal, yaitu kamu sama kalian. Tapi kalau yang formal pakainya nincs atau Boldog karácsonyt. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Oh iya, aku lupa nggak di anu. Lupa nggak di mute, ya ampun. Suaranya masuk. Oke, jadi paham ya Santi ya? Kenapa? Oke, Mas. Iya. Oke. Wah, maafin. Ini kayaknya harusnya bisa. Nah. bisa. Oke. Cuma di tempatnya itu. Kita mulai materi yang pertama hari ini ya. Siap, Mas. Kita sambil ini mungkin Santi bisa di-mute bentar ya? Sorry. Oke. Ini yang 13 bukan, Mas? Ini yang 13 benar. PT 13. Oke. Oke. Mute. Oke, jadi kalian sudah tahu ya kata tanya di mana, dari mana, kemana. Oke, di sini kita akan belajar kata tanya lagi yang berhubungan dengan tempat. Ini kita nggak akan bahas, kita hanya kita maksudnya nggak akan bahas detail karena penggunaannya sama dengan kata tanya lain yang berhubungan dengan tempat. Aku hanya mau nambahin perbendaharaan kata tanya kalian saja. Jadi ada yang namanya mihes. Mihes itu dari kata mi, apa, mendapat akhiran suku kata has, yang berarti ke. Seperti kalian kan akhiran untuk tempat, untuk orang seperti tul, nal, nil, host, has, hers. Nah, ini has ini juga bisa kita gabungkan dengan kata tanya seperti mi. Contohnya mi menjadi meet. Tergantung konteksnya kita memakainya dan konteks apa. Mi jadi meet. Nah, mi bisa ditambah dengan has. Jadi mi has. Nah, kita gunakan dalam konteks kata tanya seperti ini. Mi has von kozel. Oh, jadi contoh kata tanyanya mungkin seperti mi has von kozel. Oh, sobot caktir. Artinya, sobot caktir dekat dengan apa? Jawabannya, parlemen has von kozel, dekat dengan parlemen. Lagi, mi has von kozel, oh, sechenif, George Furde, oh, Terry has von kozel. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya mi has, kalau kita ingin tanya, umpamanya kita tanya ke teman, rumah kamu dekat dengan apa, atau gedung pertemuannya dekat dengan apa, atau mungkin tempat kita ketemuan dekat dengan apa. Nah, kita bisa pakai mi has von kozel. Oke, aku koreksi typo. Lagi-lagi, aku kan rajanya typo. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kamu bisa unmute kalau ada pertanyaan. Oke, udah, Mas. Udah ya? Jadi, mi has von kozel itu kita gunakan untuk bertanya, dekat dengan apa? Nah, ada lagi, mere. Mere itu secara arti itu sama mirip dengan hover, yaitu kemana. Oke, mere ini tapi berhubungan dengan arah. Kalau kemana, hover atau hova itu berhubungan dengan destinasi. Kita konsentrasi ke destinasi. Nah, kalau mere itu konsentrasinya ke arah mana? Contohnya. Tapi ada sering juga kita gunakan untuk bertanya di mana. Nah, ini sangat sering dipakai juga dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, merewoj, sobot caktiren wojok. Aku ada di sobot caktir. Aku ada di lapangan sobot cak. Merenis, kamu pergi kemana? Oh, seceni George Furdebe mejek.
Aku pergi ke pemandian Sechenyi. Nah, ada juga yang konteks seperti ini. Meremejum, kita pergi kemana? Meremejum, kita artinya itu sebenarnya kita pergi ke arah mana? Ini ada 2 arah nih atau 3 arah. Kita pergi ke arah yang mana? Terus oro ke sana, ere ke sini atau ke arah sana, oro ere ke arah sini. Oke, jadi sebenarnya ini ada hubungan sama kalian ingat kan kata ganti tunjuk itu dan ini. Nah, sama kan os itu menjadi oro, kan? S ini menjadi R. Jadi dalam bahasa Hongaria sekali kalian tahu satu kata ganti itu bakalan bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai di dalam konteks macam-macam. Jadi os, es itu nanti ada variasinya banyak sekali. Seperti di rumah makan itu, obon os iteremben. Nah, nanti kita akan berbicara itu juga. Jadi kalau kalian tahu os itu artinya itu, S artinya ini akan sangat mempermudah kalian menambah kosakata-kosakata baru dengan mengganti akhirannya. Jadi oro itu artinya ke arah sana, ere ke arah sini. Nah, perbedaannya dengan kata tanya hovo atau hovo mejung yang jawabannya odo sama ide. Odo kan ke sana, ide kan ke sini. Nah, bedanya adalah ini di tujuannya atau destinasinya. Kalau oro itu artinya ke arah sana, odo ke sana. Tujuannya kita ke sana. Jadi konsentrasinya lebih ke tujuan. Kalau R itu ke arah sini, ide itu tujuannya ke sini. Oke. Ada kalau misalnya mau buat tanya apa? Kalau mau buat jawab gitu, kalau R ke sini, kalau ide itu di sini gitu, Mas. Nah, ide di sini. Di sini kan it. Di sini kan it. Iya, it sama out ya, Mas. It sama out. Nah, kalau di mana out, di mana it. Nah, tapi kalau odo sama ide itu ada pergerakan. Kalau out sama it itu kita sudah ada di tempat. Jadi tetap kan kalau kalian tahu odo sama kalian sudah tahu out sama it itu bisa berkembang menjadi odo, menjadi ide. Nanti ada lagi salah kata ganti, nggak harus kata ganti orang tapi kata ganti benda juga yang itu bisa berkembang, katanya bisa berubah-berubah tergantung akhirannya itu kita akhiran apa sesuai konteksnya. Jadi odo itu dari ada sambungannya dengan out, ida itu ada sambungannya dengan it. Oke. Ada pertanyaan? Ini tambah-tambah aja sih, tambah-tambah kosakata baru. Kalian bisa memvariasikan, kalian tidak harus selalu menggunakan hovames. Karena mere ini lebih cool kalau dipakai. Mere watch, kamu di mana? Mere miss. Kerdekes. Oke, ada pertanyaan? Nih kerdes. Nah, jangan di Belum. Oke. Sekarang belum. Kita coba select RT, comprehension, apa namanya, mengertikan, memahami teks, oke? Jadi di sini ada teks tentang Jamal Hussein. Kalian coba pahami kalimatnya atau ya paragraf tentang perkenalan dirinya tentang Pak Jamal Hussein ini. Kalian cari tahu informasi mana yang benar, mana yang salah. Igos itu benar, Habis itu salah. Oke? Kalau kalian tidak ada kata-kata yang tidak tahu artinya, kalian tinggal tanya ya. Pakai bahasa Hongaria, oke? Mojoru kérdez. Iya. Oke. Butuh waktu berapa lama? Mennyi idő kell? Sekarang bisa? Iya, langsung aja. Oke. Kalau langsung rutin berarti satu-satu jatah siapa. Udah kamu dari sini, Mira. Oke. Iya. Dari tadi di situ. Dari tadi di sini tapi nggak ngomong. Oke. Kalau gitu kalian baca biasa berapa 30 detik. Kalian pahami paragrafnya, ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah jelas semuanya?
Korhastol, Mas. Lupa. Kurhas apa kurhas? Rumah sakit. Rumah Oke. sakit. Kurhas tuh Kornyeken? Kornyeken? dari kata kornyek kita artinya surrounding atau area. Jadi kalau kornyeken akhiran en itu untuk kata preposisi di, ya kan? Jadi kornyeken Iya. di area. Oh, di area, oke. Ada lagi? One make this. Parton, Mas. Parton? Parton? Oh, do not part ya. Oke. Nggak usah. Oke. Oke. Hijrah. Kilatas, Mas. Kilatas. Mau jorul, kedes mau jorul. Mit jalan os. Ayo Santi ingat nggak? Sangat bagus apa? Host. Hedgerol. Yang terakhir sih, Mas. Kilatas. Hedgerol Najonsep. Hedgerol Najonsep itu kan bagus, cantik. Kilatasnya enggak tahu. Osialanti, host pemandangan. Oh, pemandangan. Oh. I see. Oke. Oh, berarti di sini banyak kilato itu berarti titik pemandangan ya? Bukan, kilato. Oh, kilato. Oke. Dan kilato itu menara pandang. Menara itu loh yang kalau di atas bukit ada. Oh, betul. Mana? Tahu nggak itu dari mana? Kalian ingat kata kerja lat? Latni, ya. Latni apa artinya? Latni itu kan si. Si, kan? Melihat, kan? Nah, kilat yang itu melihat keluar. Oh. Jadi, kilato itu tempat untuk melihat keluar. Jadi, nanti kalian akan belajar prefix awalan yang membuat suatu kata kerja baru. Kata kerja lat dikasih prefix bisa menjadi elat, bisa menjadi kilat, telat, dan lain-lain. Makanya kok mirip kilato. Di sini banyak banget kilato. Oke, siapa yang mau pertama kali? Nah, Kyoka Probalni. Saya, Mas, boleh. Oke, Mas 1, Jamal Hussein Arab. Igas welcome. Jamal Hussein Arab itu Arab. Hamis deh. Hamis. Yang benar. Karena orang Egypt. Egypt itu di Arab. Egypt di Afrika, Mas. Negara apa itu? Mesir. Oke, benar. Oke, Oma Shodik. Nomor 2 siapa? Nayo, Fauzul atau Santi? Ayo Santi. Majarozakun El Igas. Igas? Iya, tinggal di Hungari. Bagus. Oke. Passion Lokik. Hamis. Ho Lokik? Budan Lakik. Jonjo. Oke. Nejedik. Gozelokik okur hastul. Hamis what Igas? Igas. Setuju? Kalian setuju? Gozelokik okur hastul. Gozel itu apa sih, Mas? Aduh. Salah, aku lagi typo ini bukan kurhastul tapi kurhastul. Sorry. Nanti aku koreksi kalau aku udah selesai sampai nomor 8 ya. Jadi Laki kan tinggal. Iya. Kozelokik kurhastul. Kozelnya aku Masa tinggal di rumah sakit? Kayaknya bukan itu deh artinya, Mas. Bukan. Kurhas rumah sakit. Nah, akhiran hus ini bukan hus tapi tul, bukan tul tapi hus ya, aku salah. Jadi kozelokik kurhas. Hus itu artinya? Aku Hamis saja deh. Kozel apa sih, Mas? Kozel artinya apa? Nyoba nyari nggak tahu sih. Artinya ada yang tahu? Fauzul artinya apa? Tapi jawabannya benar tadi. Dekat. Oh iya ya Allah. Yang tadi yang page sebelum ini. Benar. Karena dia jalan, berarti Igas dong. Nggak ada hubungannya sama jalan, Mira. Tapi
ada sih jalan tapi dia nggak ada hubungannya dia jalan ke tempat kerja nggak ada. Igas, met, nemes, selako, Nemes, makurhas. no, Jonyo. Bener. Ini ya, nemes selako makurhas. Oke, tapi nanti aku ganti ya. Sorry. Oke, yang berikutnya berlima. Yol besil mojoro. Igos bos hamis. 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 Semuanya setuju. I dan Ki aja, Tir. Oke. Nomor 6. Mek tonul mojoro. Iku kok tudok majaro denem yul mektanulog. Tudok mojoro ya. Gak bagus kan? Bagus Denem. belajar. Dia lagi belajar nggak ya mektanul majarul? Nah, tonul artinya. Iya kayaknya, benar. Iya. Tiga sih. Yes. Igas. Igas. Nah, Jonyo. Mek itu artinya masih. Oh masih. Oh, oke. Mek itu artinya masih. Oke. Nomor 7. Syarat Igas. sekali beres. Nah, Jonyo. Oke, Kita terakhir. jalan-jalan. Aduna portrol nojon sep okilatas. Igas, Mas. Igas. Igos. Yakin? Bistos. Oh, Hamis. Ya soalnya kalau nggak igas yo hamis. Nem Tunggu. Duna patron. Hanem hejrol. Itu Hejrol itu kan HNS ya. pegunungan ya, Mas? Nem Hejro. Duna patron. Hanem hejrol. Oh, Betul. jadi pegunungannya doang yang bagus, bukan Dunapatra. Enggak, arti Juga. kata roll itu apa? Arti kata roll. Dari. Artis. Salah. Ya benar artis. Dari. Suku kata roll. Kegiatan Bukan. Hejrol. melakukan. Bukan dari. Benar kata Kan tadi dari. Oh. Jadi Oh dari. Dari hejro. pegunungan. Jadi dia Nah. ngelihatnya dari pegunungan. Aha. Jadi artinya itu hejrol nojon sep okilatas artinya apa? Dari pegunungan bisa dilihat lebih bagus. Pemandangannya sangat indah dari beautiful. pegunungan. Nah. Pemandangannya sangat indah dari pegunungan. Betul. Dari hejrol nojon sep okilatas artinya Bahasa Indonesianya yang lebih enak. Dari pegunungan sangat indah pemandangannya. nah, bravo. Oh. Nojon yo. Jadi bukan dari nomor 8 Dari kan, Dunapatra dan- ya bukan. Oke. Maksudnya gitu ya pertanyaannya. Ya. Jadi menurut Pak Jamal Hussein ini pemandangannya bagus, sangat bagus kalau dilihat dari gunung, bukan dari Dunapatra. Oke. Oh. Ya kan, Baiklah, jadi Mas. habis. Bagus, tapi kalian udah lihat kan? Kalian sekarang sudah bisa menebak informasi seperti ini. Kan perkembangan yang bagus kan? Kalian bisa mengerti semua ini. Hanya ada 1-2 pertanyaan. Hanya ada 1-2 kata yang kalian tidak mengerti. No, ya tuh lalu, no Jonjo. Sebelum aku lupa, ini bukan tol, tapi hose. Korhas hose. Okidoki. Oke. Kata ganti tak tentu. Oke, kita tambahan lagi. Ketambahan kosakata kan aku masukin ini karena ini penting. Sangat berguna dalam percakapan sehari-hari. Oke, kata ganti tak tentu. Kalian udah pernah dengar kata ini? Walahol, mindanhol, mindanki pasti sudah ya. Udah pernah dengar? Mindennya udah. Minden itu semua atau setiap. Jadi walahol itu artinya di suatu tempat. Di suatu tempat. Oke. Walahol kalau kita juga bisa bikin variasi sesuai dengan konteksnya. Konteksnya kalau dari suatu tempat menjadi walahonon. Kalau di suatu tempat walahol, kalau ke suatu tempat walahovo. Nah, kalau negatif syehul itu artinya tidak dimanapun. Nah, kalau dalam konteks tidak dari manapun, nem syehuna. Nanti kita lihat gimana cara mengaplikasikannya dalam kalimat. Kalau tidak dimanapun menjadi nem syehul. Okay. Tidak kemana-mana, nem syehuvo. Okay. Min dan hol di semua tempat, di setiap tempat atau di mana-mana. Min dan honon
dari setiap tempat. Min dan ho di setiap tempat. Terus ada min dan hovo ke semua tempat. Oke. Volaki seseorang, volakitul jadi seseorang, valakinil di tempat seseorang, volakihes ke tempat seseorang. Kalau negatifnya itu shenki, bukan siapa-siapa. Tidak dari siapapun, nem shenkitol. Tidak ada di siapapun, nem shenkinil. Tidak ke siapapun, nem shenkihez. Min dan ki sama, kita bisa variasikan juga. Nah, jadi min dan kitol dari siapa-siapa. Min dan kinil di tempat siapa-siapa. Terus ada juga min dan kihes ke tempat siapa. Ini yang paling penting kalian ingat-ingat karena ini akan sering kalian gunakan untuk percakapan sehari-hari. Ada juga yang di bawahnya, tapi ini aku nggak mau konsentrasi di sini karena variasinya sedikit lebih kompleks. Tapi kita akan breakdown satu-satu. Volami itu sesuatu. Oke, bisa menjadi volamibol dari suatu tempat. Ini yang tempatnya 3 dimensi. Volamiben di suatu tempat yang bentuknya 3 dimensi. Ke suatu tempat yang bentuknya ke suatu tempat yang bentuknya 3 dimensi. Volamiben. Jadi dari suatu tempat di suatu tempat ke suatu tempat. Nah, gimana kalau tempatnya itu flat, rata, 2 dimensi? Itu juga kita sebutnya volami, tapi kalau dari tempat itu menjadi volamiro, dari suatu tempat yang 2 dimensi, volamiro. Di atas suatu tempat, volamin. Di atas suatu tempat, volamin. Volomire ke atas suatu tempat. Permukaannya yang 2 dimensi. Jadi bukan ruangan, tapi di atasnya. Ke atasnya menjadi volomire. Volami, sesuatu yang dekat, menjadi volamitel dari suatu tempat, tapi tidak di atasnya, tidak dari dalamnya, tapi dari suatu barang atau suatu barang yang di sampingnya, volamitul. Volaminil di dekat suatu barang. Volamihes ke tempat suatu barang. Jadi tidak di dalamnya, tidak di atasnya, tapi ke sekitarnya. Jadi tel, nil, has itu kita gunakan untuk tempat-tempat yang di sekitar suatu barang. Negatifnya, shemi, volami itu negatifnya shemi. Tidak dari suatu barang, jadi shemi bol. Tidak di dalam suatu barang, shemi ban. Tidak ke suatu barang, shemi ban. Tapi ada variasinya. Contohnya, shemirel, shemitel. Shemin, sheminel. Ada juga shemire, shemihes. Nah, ini seperti yang aku bilang, kita tidak akan bahas detail karena terlalu kompleks. Tapi nanti lama-lama kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu kalau ada yang seperti ini. Dan kalian bisa cocokkan. Jadi semuanya yang berhubungan dengan dari, ini ada kolomnya yang ada di sini. Yang berhubungan dengan di sini. Yang berhubungan dengan ke, kolom terakhir. Sama dengan min dan juga bisa min dan bol. Dari semua, bisa menjadi min dan rel. Dari semua, min dan tol juga semua. Min dan ben, min dan nen, min dan nil. Bisa juga min dan ben, min dan ren, min dan has. Oke, intinya, tapi yang nggak aku kotak-kotak ini untuk kalian tahu saja. Kan ini akan kalian gunakan di level B yang ini. Oke, contoh kalimat ya. Oh yang diikut kopuk walakito. Saya dapat hadiah dari seseorang. Kalau negatifnya, nem kopuk oh yang diikut shenkitol. Aku tidak dapat hadiah dari siapapun. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa dalam bentuk negatif dalam bahasa Hungaria itu ada dua negatif. Kenapa? Yaitu ada kata nem dan ada kata shenki. Karena shenki ini adalah bentuk kata ganti orang yang tidak tentu, yang negatif. Kalau bentuk kata ganti orang tentu, bentuk kata ganti orang tidak tentu itu kan waloki. Tapi kalau bentuk kata ganti orang tidak tentu yang negatif itu shenki.
Jadi schenki itu udah negatif ketemu dengan nem. Jadi double negatif. Dalam bahasa Hungaria dibilang kettős togodas. Kalian sudah kenal nem itu kan togodas yang wajar, yang normal, yang kalian sudah tahu. Tapi dalam bahasa Hungaria ada namanya kettős togodas. Kettős togodas ini kita gunakan kalau yang kita negasikan itu adalah kata ganti orang, kata ganti yang tidak tentu. Seperti volahol, volomit, voloki, itu kalau kita negasikan, itu akan menjadi kettős togodas, menjadi negasi double. Oke, kita coba lihat gimana dalam contohnya biar lebih jelas ya. Yang pertama, oke, Olyandékot hozok valahonnan. Artinya aku bawa hadiah dari suatu tempat. Valahol van a táska. Tasnya ada di suatu tempat. Ma este megyek valahova. Malam ini aku pergi ke suatu tempat. Sampai di sini ada pertanyaan, von kérdésetek? Belum, Mas. Belum ya? Oke ya. Jadi ini Mas, maaf saya mau tanya. Penempatannya boleh di depan, di belakang, atau Iya. harus memang sama kayak yang biru-biru? Harus enggak harus, tapi yang kalian harus ingat. Kalau yang ada di depan itu biasanya yang kita tekankan informasinya. Valahol van a táska. Jadi dalam kalimat valahol van a táska, yang kedua itu yang aku tekankan itu keterangan tempat valaholnya itu. Tapi kalau ada objek yang tidak tentu, kan di sini Olyandékot kan, nggak ada nggak ada kata sandang o atau oz. Jadi ini kalau o sama os kan de kan, di sini nggak ada de. Biasanya dalam bahasa Hungaria kita disarankan untuk meletakkannya di depan kata kerja langsung. Contohnya ini bisa aja dibilang valahonnan Olyandékot hozok. Tetapi semua kata objek, semua objek kalimat yang indefinite itu disarankan diletakkan di depan kata kerja. Tapi nanti kita akan ada sesi khusus, masih lama, mungkin beberapa sesi lagi, kita akan bahas secara detail gimana membuat kalimat strukturnya dalam bahasa Hungaria. Oke? Tapi sampai sekarang, untuk sekarang ini kalian bisa variasikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian mau menekankan informasi tentang keterangan tempat, taruh di depan. Contohnya valahonnan atau valahol van a táska. Valahonnan Olyandékot hozok. Kalau kalian mau menekankan informasi tentang keterangan waktu, contohnya ma este, taruh di depan. Ma este megyek valahova. Tergantung kalian mau menekankan yang mana. Oke? Baik, Mas. Berikutnya, sekarang yang kettős togodas. Sama kettős togodas itu juga lebih fleksibel, juga fleksibel juga. Sehonnan nem kapok segítséget. Aku tidak dapat bantuan dari manapun. Sehol nem találom a táskát. Aku tidak menemukan tasnya dimanapun. Ma este nem megyek sehova. Malam ini aku tidak pergi kemanapun. Kettős togodas. Kettős togodas. Oke. Berikutnya, yang pakai minden, variasi minden. Emberek jönnek mindenhonnan. Orang-orang datang dari mana-mana. Dari semua tempat. Emberek vannak mindenhol. Ada orang di mana-mana. Ada orang-orang di mana-mana. A víz mindenhova folyik. Air mengalir kemana-mana. Kalau sekarang yang voloki. Olyandékot kops valakitól. Kamu dapat hadiah dari seseorang. Ma este bulizom valakinél. Malam ini aku berpesta di rumah seseorang. Ma este megyünk bulizni valakihez. Malam ini kita pergi berpesta ke rumah seseorang. Jadi seperti yang kalian lihat, valaki kan seseorang. Jadi valaki harus kita pasangkan dengan akhiran yang biasanya digunakan untuk orang. Yaitu tol, nil, sama has. Oke. Berikutnya, lagi, kettős togodas. Nem kops Olyandékot senkitől. Kamu tidak dapat hadiah dari siapapun. Senkinél nincs pénz. Tidak satu pun orang
ada uang. Måste nämligen bolis has. Malam ini kita tidak pergi ke pesta, tidak pergi berpesta ke siapapun. Berikutnya. Keren, ohasi kalau dotut minden gitu. Aku minta pekerjaan rumah dari setiap orang. Oke. Von TV minden kinel. Apakah setiap orang ada TV? Mikula Asyon minden tihes. Santa Claus datang ke setiap orang. Jadi ini kata ganti tidak tentu yang berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan orang, oke, yang bisa kalian gunakan. Tapi yang paling penting di sini adalah yang kutekankan adalah gimana kita membentuk etus pagoda. Jadi double negation dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Perancis ada double negation. Inggris kan dia ada. Nih, aku tuh ada di kepala hilang lagi. Dalam bahasa lain ada juga yang namanya double negation. Jadi negasinya itu memakai dua negasi. Ada 3 sebenarnya, ada 3 juga, tapi kita lihat lain waktu kalau itu terlalu complicated. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, nanti kita latihan untuk yang double negasi double. One kedesha tek. Ninskades. Oke. Dan informasi berikutnya, banyak kata kerja dan kata sifat yang menggunakan preposisi tertentu. Dalam bahasa lain juga sama sebenarnya. Contohnya, fail itu takut. Takut itu selalu berhubungan atau selalu dipakai dengan preposisi atau cukup atau akhiran preposisi ter. Jadi kalau takut terhadap seseorang, fail valakitor. Takut terhadap sesuatu, fail volamitor. Oke. Jadi ada banyak kata kerja atau kata sifat yang hanya bisa dipakai dengan preposisi tertentu. Jadi kalau kalian menghafalkan kata kerja, kalian lihat juga kata kerja itu berpasangan dengan preposisi apa. Karena tidak, walaupun banyak sekali preposisi yang kalian sudah tahu, mungkin hanya ada satu preposisi yang bisa dipakai yang bisa dipakai atau dipasangkan dengan kata kerja tersebut. Contohnya takut, fail, hanya bisa dengan preposisi te. Terus elbucuzik, berpisah, itu juga sama dengan te. Elbucuzik, balakitur, berpisah dari atau dengan seseorang. Mese, kalian sudah tahu juga mese, jauh dari, jadi ter. Mesemon, ter. Hisik, percaya kepada. Volaminek, volakinek. Hisik itu pasangannya dengan noknek. Bizik, percaya, itu sama juga artinya. Tapi bisik, volamiben, volakiben, tidak volamin, tidak bizik volaminek, tapi bizik volamiben. Tidak bizik volakinek, tapi bizik volakiben. Oke. Kozel sama, kozel hanya dipasangkan dengan has atau holds. Oke, jadi kalau kalian ketemu kata kerja, dan kebetulan kata kerja itu penggunaannya harus menggunakan preposisi, kalian ingat-ingat pasangannya ya, preposisinya apa. Kan karena banyak kata kerja yang hanya bisa dipakai dengan preposisi tertentu. Oke, ini tambahan kosakata kata kerja baru. Jadi kalau mamanya aku bilang, aku percaya sama Santi, Hisek Shantinov. Aku percaya sama Fauzul, Hisek Fauzulnov. Aku percaya sama Mira, Hisek Miranov. Bizik, sama. Bizik Valakidan. Bizom Shantibon. Bizom Fauzulbon. Bizom Mirabon. Oke. Oke, ada pertanyaan? Bentar ya, aku buka pintu dulu, soalnya anjingku mau keluar kepanasan di kamar sebentar.
Nah, it was joke. sorry, bercanda. Aku jambol. Oke, ada pertanyaan? No one cares attack. Nih, distos, yakin? Santi, one cares that. One cares? Belum, Mas. Tapi Belum ya? belum apal juga. Jadi Ya, nanti kalau ada Saya latihan nggak tahu deh. saya nggak mengerti apa yang saya tidak mengerti. Iya, sama. Jadi jalan dulu kali ya. Tapi kalau kalimat-kalimatnya, kalau aku punya page yang sebelumnya, mungkin ngerti. Ya, jadi apa namanya? Nanti kalau kalian baca lagi dari slide yang sebelumnya, kayaknya lebih jelas. Oke? Untuk kalau sampai di sini, apa yang bisa kalian lakukan mungkin mengartikan perkata. Walahunon itu artinya dari suatu tempat. Walahul di suatu tempat. Walahuwo ke suatu tempat. Jadi bisa diartikan, bisa dicari arti perkatanya dari katanya saja, literally. Yang agak sedikit menyusahkan sebenarnya yang negasi dua negasi yang double. Jadi syehunon, nem, syehul, nem atau nem syehul, nem syehunon ini yang agak sedikit membuat kompleks. Tapi yang lain yang cetak biru ini kalian bisa hafalkan arti katanya. Jadi walau kitul itu artinya akan selalu artinya dari seseorang. Min dan honon itu artinya dari setiap tempat. Oke, jadi artinya semua kata-kata ini bisa diartikan per kata. Kita lihat di artiannya aja ya. Oke. Contohnya ya, apa sih ketush togodash? Ketush togodash adalah negasi double. Jadi negasi yang menggunakan dua kata negasi, yaitu nem sama she. She itu suku kata pertama atau prefiks yang sering artinya adalah negatif. Shehuwa tidak kemanapun. Shenkitul tidak dari siapapun. Kita lihat. Peter nem okor meni shehuwa. Kira-kira artinya apa? Kalau huwa itu artinya kemana, shehuwa berarti tidak kemana-mana. Kalau Peter nem okor meni shehuwa, Peter tidak ingin pergi kemana-mana. Nah, itu Benar, bisa kan Santi? Itu bisa. Tahu kan sekarang artinya kenapa kita belajar ini? Karena kalau untuk kalau mau serius. Aku minum dulu. Jadi kalau kita berarti kalau misalnya kalau diartikan kata per kata jadinya Peter tidak ingin pergi, tidak kemana-mana. Benar. Tapi itulah yang dinamakan double negation. Kalau dalam bahasa Prancis kan ada kan Santi, je ne suis pas, ne sama pas, itu kan double kan? Nah, tapi itu kalau itu tidak dianggap double, tapi sebenarnya itu artinya satu paket. Satu paket. Nah, kalau dalam bahasa Hungaria ada dua, double artinya dua. Karena artinya beda. Kalau Peter nemokor meni, Peter tidak mau pergi. Nah, di sini Peter nemokor meni shehuwa, Peter tidak mau pergi kemana-mana. Oke, artinya itu. Kalau misalnya diganti subjeknya gitu, yang anunya shehovanya nggak berubah. Nggak berubah. Jadi shehuwa itu artinya kemanapun. Artinya kemanapun. Tidak kemanapun. Tapi masalahnya, kenapa kita belajar ini? Karena kata shehuwa ini tidak bisa kita pakai tanpa nem. Jadi kalau kita mau pakai shehuwa, harus pakai nem. Itulah kita namakan ketush togodash. Satu paket, tapi mempunyai kalau tidak dipakai salah satu, artinya sudah berbeda. Oke, jadi Peter nemokor meni shehuwa artinya Peter tidak mau pergi kemanapun. Oke? Kita lihat juga versi pelawan nem sama wolohuwo. Artinya wolohuwo
Itu kalau ada yang ingat nggak? Kalau enggak aku sebut aja. Karena baru saja kita bicarakan. Artinya walau itu artinya kemana? Walau ke suatu tempat. Artinya ke suatu tempat. Oke, Peter mau kormeni Syahova. Peter mau kormeni Syahova. Kita tidak mau pergi ke manapun. Nah, kalau Peter mau kormeni walau itu juga ada. Kita tidak mau pergi ke suatu tempat. Tapi ini tidak disebut ketus togodas. Coba, kalian artinya udah beda kan? Walau sama Syahova artinya beda. Sama-sama menggunakan nem. Peter tidak mau pergi kemanapun. Peter mau kormeni Syahova. Peter tidak mau pergi ke suatu tempat. Kita mau kormeni walau. Kita mau kormeni walau. Contohnya kalau kita dalam konteks kalimat Peter tinggal di rumah, gitu kan? Dia malas-malasan. Terus kita tanya, Peter mau kormeni walau. Peter nggak mau pergi satu tempat gitu, jalan-jalan kayak apa kayak. Nah, kalau kalimat yang Peter mau kormeni Syahova, artinya Peter nggak mau pergi kemana-mana, kemanapun. Ke bioskop, ke kolam renang, ke pesta, dia juga nggak mau. Nah, kesannya yang Syahova itu lebih negatif. Nah, kalau yang walau itu ke opsional, Peter nggak mau pergi ke satu tempat gitu, daripada tidur di rumah. Nah, kalau yang Syahova ini orangnya kekeh nggak mau kemana-mana. Jadi bedanya itu ya nih kemanapun sama ke suatu tempat. Bedanya. Berarti mungkin nggak ada situasi kayak gini gitu. Kalau ada orang tanya sama Peter yang lagi malas-malasan, Peter nih akar meni Valahova gitu. Terus dijawab gitu, enggak gitu. Terus habis itu orangnya tanya lagi, Peter nih akar meni Syahova gitu. Ya bisa. Kayak jadi lebih tegas gitu ya. Oh iya deh, paham. Jadi syah itu kalau aku pikir bisa diartikan menjadi pun. Tapi arti negatif ya. Oke. Pun ya. Jadi kalian bisa lihat artinya beda antara Peter mau kormeni Syahova sama Peter mau kormeni walau. Jadi artinya walau sama Syahova ini, walau sama Syahova ini mengubah arti walaupun dua-duanya sama-sama negatif. Mas, tanya lagi nggak apa-apa ya? Aku kan diajarin sama dosenku kalau saya nggak mau melakukan apapun itu nem cinalog shemit. Itu berarti masuk ketus togodash ini juga. Betul. Wah, kamu udah tahu, kamu udah sama. Shemit itu dari kata walamit, tapi ini bentuk negatif, yaitu shemi. Nem akorok kinalog shemit. Kalau kamu bilang nem akorok kinali walamit, itu jarang. Jadi tetap aja ya, ada beberapa konteks yang jarang, yang nggak ada. Contohnya, nem akorok eni walamit. Itu jarang dipakai karena aneh. Nem akorok eni shemit. Aku tidak mau makan apapun. Kalau aku tidak mau makan sesuatu, dia tidak mau makan sesuatu. Ini nem akorok eni walamit. Ya bisa juga sebenarnya. Tapi tergantung konteksnya. Konteksnya kecil sekali. Dia nggak mau makan sesuatu, anak itu nggak mau makan sesuatu. Bisa juga. Tapi lebih sering ke shemit, karena kalau tidak mau makan itu ya udah berarti apapun nggak mau makan. Biasanya. Kayaknya bakal sering dipakai nih. Nah, kalau orang negatif sering itu bakal kepakein. Aku juga sering. Oke. Nem akarat meni Syahova. Nah kan kamu ditanya, ayolah kita pergi kemana gitu lah. Nejung walahova, bulis nih. Kamu bilang, nem akarat meni Syahova. Kalau kamu ditanya gini, kan kamu lagi bete. Kamu ditawarin, nama kosmeni walahu. Nah, sama. Jadi kalau kalian mau bertanya, tapi dengan bertanya negatif, pertanyaan negatif, contohnya, Santi, nama kosmeni walahu. Kan, Santi, kamu tidak mau pergi ke suatu tempat. Ngerti? Santi, nama korsmeni walahu. Santi, kamu tidak mau pergi ke suatu tempat, kemana gitu? Akarom. Walahu. Akarom ini walahu. Atau nama korom meni syahuwa. Aku nggak mau pergi kemana pun. Ya kan? Jadi,
pertanyaannya bisa okosmeni volhovo. Kamu tergantung, jadi konteksnya itu kamu bertanya secara positif atau secara negatif. Contohnya pakai kalimat positif ya. Okosmeni volhovo nanti. Kamu mau pergi ke suatu tempat nanti? Yang kedua, nemo okosmeni volhovo nanti. Kamu tidak mau pergi suatu tempat. Dua-duanya sama sebenarnya pertanyaannya. Tapi intinya kan beda kan. Feeling-nya berbeda. Yang satu pertanyaannya lebih positif, okosmeni volhovo. Yang kedua kalimatnya nemo okosmeni volhovo. Beda dalam bahasa Indonesia, Santi, kamu mau pergi ke suatu tempat gitu? Kamu mau pergi ke suatu tempat nanti? Atau yang kedua, Santi, kamu tidak mau pergi ke suatu tempat? Nah, dalam bahasa Indonesia juga bisa kan? Nah, ini seperti ini. Oke. Sama variasinya. Yang tadi kan berhubungan dengan tempat. Sekarang kalau berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan orang. Ester memokor kini segit-segit sengkitul. Segit-cek itu artinya bantuan. Kira-kira apa artinya? Ester memokor kini segit-segit sengkitul. Kira-kira artinya apa? Kalau tahu artinya Kirni? Esternya apa maksud? Esther nama orang. Oh, Nama ya. orang ya? Iya. Ya, betul nama orang ya. Artinya apa? Esther nggak mau bertanya. Bertanya bukan? Bertanya kan? Segicek itu bantuan. Help. Oh. Jadi Esther tidak mau pergi meminta bantuan siapapun. hampir. Jadi tidak mau meminta. Oh, meminta. Care itu meminta. Esther nem okor kini segitiket yang itu benar. Jadi Esther tidak mau meminta bantuan dari siapapun. Lagi-lagi pun kan. Jadi saya itu pun. Menurutku dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang sama variasinya dengan volakitul. Mirip dengan konteks yang pertama tadi itu. Esther tidak mau pergi, tidak mau meminta bantuan dari siapapun. Esther nem okor kini segitiket yang gitu. Maaf, kalimatnya berarti Esther nem okor kini segitiket yang gitu. Esther tidak mau meminta bantuan dari siapapun. Kalimat berikutnya. Esther nem okor kini segitiket volakitul. Esther tidak mau meminta bantuan dari seseorang. Sama, konteksnya sama dua-duanya. Maksudnya konteksnya berbeda. Yang pertama itu lebih negatif, yang kedua positif. Esther tidak mau meminta bantuan dari siapapun. Esther tidak mau meminta bantuan dari seseorang. Sama-sama dua-duanya negatif, tapi ada yang lebih negatif daripada yang negatif satunya lagi. Gimana cara menjelaskannya? Kalau dari kalimat bahasa Indonesianya, kenangkep nggak perbedaannya? Iya, Mas. Ya kan? Berbeda. Dan bahasa Indonesia kita juga bisa bilang seperti itu kan. Esther tidak mau meminta bantuan dari siapapun. Esther tidak mau meminta bantuan dari seseorang. Walaupun yang kalimat kedua jarang sekali kita pakai. Konteksnya sangat kecil. Karena sangat ya, kemungkinannya kita menggunakan yang kedua sangat kecil. Tapi ada. Aku membayangkan Esther gitu bawa barang yang berat banget gitu, tapi nggak mau dibantu gitu. Betul. Jadi ya berbeda konteks saja, oke? Yang satu lebih negatif, yang satu nggak begitu negatif. Dan tapi kalian tinggal kalau hafal artinya per kata, sengkitul itu artinya apa, kalau balakitul itu artinya apa, itu lebih penting karena kalian akan bisa menggunakannya dengan lebih sesuai konteks yang kalian inginkan. Oke, kita lihat di latihannya. Buatlah kalimat seperti contoh ya. Jadi, sekali lagi, jika ada dua kata kerja yang kedua harus dalam bentuk infinitif atau tambahan ni. Contoh yang pertama, inen tuts meni minder. Dari sini kamu bisa pergi kemana-mana. Oke? Jadi kalian perhatikan yang aku kasih huruf tebal itu yang menjadi patokan yang pertama kalian gunakan. Yang pertama ada di kalimat maksudnya. Oke. Sekarang yang kalimat pertama menggunakan kata volhovo.
Nah, siapa yang mau nyoba? Pertama, ada kata kamu ke suatu tempat, mau sama shetal. Yang artinya kamu tidak mau berjalan-jalan ke suatu tempat. Sabar Mas, sabar. Lagi Oke. mikir ya. Oh, Mas, maaf itu. Oke, mungkin mau deh. Oke. Mas, sebentar saya mau tanya Mira dulu. Yang contoh ya Mas, kan te tut mindenova match inen. Terus itu dijadikan kalimat ke inen gitu ya? Jadi itu kata-katanya itu aku susun secara acak. Kalian susun. Oh. Jadi itu katanya itu aku susun secara acak, terus kalian susun sesuai dengan konstruksi yang istilahnya dalam tanda kutip wajar. Waduh. Iya, emang susah sih. Pelan-pelan ya, Mas ya? Pelan-pelan aja, nggak apa. Saya coba nomor 1, Mas. Aku dulu. Santi tadi nomor 1. Go. Oke, Fauzul, oke. Enggak dengar. Enggak apa-apa deh. Mbak Santi aja. Oke, Santi. Oke. Kalau nanti salah, nanti Fauzul yang koreksi. Iya. Oke. Setals akor valahoba. Yang kira-kira yang kata kerja, benar. Kata kerja yang pertama kira-kira yang mana menurutmu? Ada kata kerja mau, ada kata kerja berjalan. Yang pertama kita pakai yang mana? Kamu mau berjalan. Kayaknya setals. Akor. Jadi kalau setals akor nih. Oh, bahasa Indonesia. Akor Mas. Akor ya. Tapi harusnya berarti harusnya menjadi berjalan. Bukan settle valahoba. No? Kalau akorot itu kan kalau punya subjek indefinite. Tadi benar akhiran SZ. Oke. Akor settles valahoba. Akor setal nih. Jadi ingat ya. Kata kerja yang kedua, kalau ada 2 kata kerja, kata kerja yang kedua harus dalam bentuk infinitif. Jadi tidak bisa akor setals, nggak bisa. Jadi akor setal nih. Jadi akor ini seperti kata kerja bantu, seperti want, mau, itu kan kata kerja bantu. Bisa bilang kata kerja bantu kan karena ada di awal, ada dia yang memimpin kata kerja berikutnya. Oke? Akor setal ini walau gitu. Jadi ingat-ingat ya. Oke. Kalau ada 2 kata kerja atau 3 kata kerja juga bisa loh. Yang kedua sama ketiga juga infinitif. Infinitif. Iya infinitif kan? Ya kan infinitif kan kata kerja. Oh iya benar. Oke. Aku juga jadi bingung. Aku kira indefinite. Sorry. Aku kebalik-balik. Iya, infinitif. Aku juga aku salah tulis lagi ya? Kan sering typo. Oke. Yang kedua kok gitu. Ini Mira juga. Mira mau coba atau Fauzul? Boleh Mas saya. Oke. Sebentar. Kata kerja awalnya berarti Sehovanya saya taruh belakang boleh Mas atau taruh depan? Karena yang aku kasih cetak tebal Mira berarti Mira duluan ya di depan. Mira. Jadi kalau semua subjek yang nama orang itu biasanya ada di depan. Oke? Mira. Iya pantas. Saya pasti ngelihat Peter selalu di depan. Oke, Mira. Mira. Sehova. Nem. Okors. Yakin okors? Mira kan hisi aja Mas, pakai SZ. Kalau SZ itu kan kamu. Seperti saya. Enggak, okor doang, enggak pakai SZ ya. Jadi Mira Sehova, nem okor, terus kata kerja keduanya apa? Ejedulni. Nah, ejedul itu bukan kata kerja. Bukan. Mas berarti astagfirullah. Bukan salah. Ejud yang ejud. Kebalikannya. Alone.
Oh, berarti oke, aku ulang lagi. Mira Sehova Nem Okor Meni Ejedul. Bravo. Tapi lagi ya, ini variasi ya. Jadi ini bisa Mira Nem Okor Meni Showa Ejedul atau Mira Showa Nem Okor Meni Ejedul. Tergantung apa yang kamu ingin tekankan. Kalau kamu bilang Mira Showa Nem Okor Meni Ejedul, itu yang kamu tekankan itu syahwanya itu tidak kemanapun itu. Yang kalimatku ini yang aku tekankan adalah nemokornya, dia tidak mau perginya, ini yang aku tekankan. Oke? Bagus Mira. Nah, yo. Nomor 3, ayo siapa yang mau bicara tentang Santi? Fauzul. Ya. Ayo Fauzul, gampang ini. Kalimatannya ya. Iya, Santi Nem Okar Meni Walahova. Nah, yo. Nah, yo. Yang keempat, ayo, siapa mau lagi? Santi? Mbak Santi lagi. Ya udah, boleh deh. Urut-urut. Walaupun nggak tahu. Es akuca akor Yoni Mindenhoi. Yoni bukan ya? Yaksik. Yaksik itu artinya bermain. Kalau yaksik itu infinitifnya bagaimana? Yatsikni. Yatsoni. Oh, Yatsoni. Oh iya, yang dulu pengecualian itu ya, Mas. Ya, jadi kalau ada kata kerja yang kalau ada ik, berarti ik-nya kita hilangkan dulu ya. Ik-nya kita hilangkan. Terus berakhiran dengan 2 huruf vokal. Kan ada huruf vokal T sama huruf vokal S ya. S dan ini 1 huruf vokal ya. Berakhiran dengan 2 huruf konsonan. Huruf konsonan pertama T, huruf konsonan kedua S, Z, S. Selalu bentuk infinitifnya mendapat sisipan huruf vokal. Entah itu O, entah itu E. Kalau di dalam konteks ini kan karena hurufnya A, yaksik, itu huruf huruf me, maka sisipannya O. Jadi yatsoni. Oke. Jadi semua huruf vokal, semua kata kerja yang berakhir dengan 2 huruf vokal itu bentuk infinitifnya sebelum dikasih ni pasti dikasih sisipan, entah itu O atau E. Kalian bisa catat. Oke, teruskan Santi. Jadi eso kucok, anjing. Esa kuca akor Yatsoni Mindenhoi. Nah, Janyo. Sama, tapi tetap ya benar kalimatmu. Aku di sini hanya menekankan min dan hol-nya itu. Jadi kalau kamu bilang eso kuca, okor yatsoni. Min dan hol itu kamu menekankan okornya itu, kemauannya itu. Oke. Nomor 5, coba mau nyoba? Oke, saya Mas. Jadi pertama ya, koracho ni udwoslo kaco. Ada di awal kalimat. Iya. Corazoni udvoslo kartia. Kata kerjanya kop, jadi mendapat atau menerima. Oke. Berarti kan subjeknya mi, kami. Kami ya, kita. Kami atau kita. Kop mi itu kan kata kerja juga, Mas. Iya, bukan. Mi itu subjek. Mi subjek. Mi itu subjek. Berarti kata kerjanya harus kayak subjek mi ya? Benar. Tunggu. Mi itu pakai, aduh Tuhan, lupa. Mi itu yang TikTok, ya Mas ya? Itu kan TikTok. Kalau mi itu ada yang bisa bantu? Ming. Jadi apa? Kata kerja kop menjadi? Kapung. Kapung. Oke. Get. Karasoni udvokalcia kapung mindekito. Tapi ingat ya, kalau koraconya udvoslokaco itu objek dari kalimat. Karena ada kata mendapat. Berarti ditaruh belakang ya? Enggak, bener. Tadi cuma kalau objek kalimat harus diapakan. Kalau dikasih T belakangnya. Nah, berarti koraconi usboslo kar
Katiat. Kacat. Koraconyi usbos do kacat. Popung. Minda kitul. Nah, Jondo. Kenapa aku bersikeras taruh di depan koraconyi usbos do kacat? Karena ini objek indefinite. Kalau objek indefinite itu direkomendasikan ditaruh di depan kata kerja. Oke? Oh, I see. Nah, Jonjo. Nomor 6. Fauzul, berbicara tentang Yunisa yang tidak hadir hari ini. Oh, kalau bagian ngegosip nih saya ini. Oke. Ayo mulai Yunisa. Yunisa. Nem akar Oyandeknya lupa aku mas apa. Oyandek hadiah. Yunisa nem akar Shankitol Oyandek. Oyandek itu kan objek kalimat. Diapakan berarti? Objek kalimat, aduh lupa dikasih akhiran apa kalau objek, kalau kata benda menjadi objek kalimat? T. Jadi Oyandeks gitu ya. Bukan T, dikasih T. Oyandeket. Ya, Yunisa nem akar Shankitol Oyandekot Elfogat. Ni. Oke. Oh ya, dua kata kerja, yang satunya nih. Bener. Jadi tetap ya, variasi itu bisa. Ini juga bisa. Ini juga bisa, nemokor, elfogot. Ini Oyandekot, Shankitol. Aku lebih suka kalau kata kerja yang kedua itu berdampingan dengan digabung. Yunisa nem akar elfogot nih. Elfogat nih Shankitol. Oke, nomor 7. Ayo, Shanti lagi? Aduh, Mas. Tapi yang itu nggak ada kata kerjanya, Mas. Ini kata kerjanya nih, Von. Si Van. Tapi Van tuh apaan? Von itu kan kata kerja to be, kan? Ingat nggak? Oh, vouch yang gitu. artinya itu ada. Jadi Von itu kata kerja to be untuk kata ganti orang ketiga sama kata ganti orang kedua sopan, yaitu Anda. Jadi kalau subjeknya Anda atau dia, kata kerja to be-nya itu von. Tapi von ini hanya bisa dipakai untuk konteks keterangan tempat sama kabar. Contohnya Hoch von Tonaru, Hoch von Santi Yol von. Oh, oke. Hol von Santi Budapesten von. Tapi kalau contohnya siapa Santi Orbos, nggak perlu von. Oke, jadi von ini kata kerja to be untuk orang ketiga sama orang kedua sopan untuk menjelaskan tempat sama menjelaskan kabar. Oke, jadi von itu artinya ada. Minden kinel wanak karaj no shoni pak, bener nggak? Bonok atau kenapa von? Kenapa bonok? Minden kinel, karena itu banyak. Enggak, minden ki. Dari von. Von kan nggak pakai bonok. Minden kinel von karena dalam minden ki dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Kan orang-orang kan? Teman-teman. Orang-orang. Tapi objeknya, tapi kata kerjanya, kata kerja tubuhnya ikut von. Setahu aku ikut von. Kalau dari bahasa Inggris, every seperti every person, every kan selalu pakai to be is kan? Kan? Sama dengan bahasa Hungaria. Oke. Nggak usah. Oke, jadi minden itu bisa semua, bisa setiap. Oke, jadi minden kine von koracun artinya di setiap orang ada pohon Natal, atau setiap orang punya ada pohon Natal di rumah setiap orang. Oke, Mas kebetulan pas yang susah emang, sorry Santi. Nomor 8. Oke, saya Mas ya. Ma este
MST. Subjeknya ti ya. Iya. MST itu berarti apa tuh namanya, kata kerjanya itu kan start dan edge bully, Mas. Edge bully bukan kata kerja ya. Edge bully itu pesta, sebuah pesta. Falakinel keterangan itu tadi kan ya berarti. Yang mana? Falakinel? Falakinel di tempat seseorang. Oke. MST Tartok. MST Tartok edge bully Falakinel. Edge bully-nya itu objek kalimat. Jadi ya edge bullied. Aha, benar. Falakinel. Maeste Tortok edge bullied Falakinel. Falakinel. No, John yo. Oke, nomor 9. Pauzul mau coba? Iya. Itu yang name-nya berarti harus di depan ya. Mi berarti lats ya. Bukan. Lats itu kamu. Latung, bukan. Benar, Santi Latung. Santi paling bisa kalau nama sama Un. Oke. Jadi name lats. Aku bangsa apapun kalau disuruh grammar itu paling susah. Emang dead. Oke. Aku lebih suka ngomong. Tapi ini kalau kamu tahu grammar, kamu bisa ngomong macam-macam. Iya sih, Mas. Ayo, kami tidak melihat ibu guru dimanapun. Nem mi, boleh kan ya mi-nya di depan ya? Nem mi latok ya, latok bukan latok. Lat. Lat. Nem mi lat tonarno shehul. Shehul. Santi bisa bantu? Tolong dibantu. Tunggu. Nem mi lat. Akhir kata kerja. Nem lat. Nem latung. Nem latom otonarnot. Oh, tonarnot shehul. Shehul. Nem mi lato. Tadi apa? Iya, benar. Latung. Nem mi latung otonarnot shehul. Iya, benar. Tapi sekarang benar tadi udah tapi ingat nggak? Salah. Karena apa? Karena tonarnut. Itu kan definite kan? Ingat nggak kalau definite akhirannya bukan tapi yuk. Ingat nggak? Iya, Mas. Oke. Barusan karena Mas ngomong. Tapi ingat kan kalian? Astagfirullahaladzim. Iya. Ya kan? Oke, nggak apa. Yang penting kita ke-refresh terus kan. Kalau nggak kayak gini nanti kalian lupa kan? Kalau nggak kayak gini kalian nggak ingat lagi kan? Atau tidak teringatkan. Oke. Nomor 10 Santi. Bentar. Esarkuja nem Tarto. Ini aku kalau lebih anti nanti aku koreksi. Jadi torto. Kayaknya tartoz biasa aja deh. Terus senkis. Oke. Terus jadinya? Esarkuja nem tartoz senkis. No, Jonju. Susah ya. Oke, bisa tuh Santi. Pelan-pelan saja. Kalian tidak usah jangan merasa jangan merasa susah. Ini kalian bisa, yang penting pelan-pelan saja. Take your time. Saya mau tanya, kalau kan tenezik, itu kata dasar kalau mau dibikin D itu terus gimana ya, Mas? Yang mana? Enggak, cuma tanya aja. Kata kerja apa tadi? Tenezik. Tenesezik, ya, kata kerja itu kata kerja dasarnya, tenesezik. Yang kamu tanyakan? Berarti kalau dibikin D, tenesezik nok. Kalau T,
Kalau kamu? Ya, they. Mereka. They. Mereka tenis set, neck. Oh iya, berarti panjang bener gitu ya, Mas? Iya, panjang bener. Oh, soalnya kan tadi itu mau nggak tak panjangin, tapi aku mikir, kayak guruku nggak secepat Mas Didik ngajar, kayak kan gitu. Ya wes tak tulis ini aja. Tenis set, neck. Iya, panjang kan? Maksudnya saya nggak menghilangkan ik-nya kan? Harus dihilangkan ik-nya. Jadi kalau mau mengkonjugasikan suatu kata kerja ik, kalau itu subjeknya bukan orang ketiga tunggal, kamu harus hilangkan ik-nya. Dan contohnya kalau dia bermain tenis, tenisnya zik. Tetap. Tapi kalau aku tenisnya zek. Kalau mereka, tenisnya neck. Dari ik-nya hilang diganti neck. Oh, ik-nya hilang, Mas, berarti? Hilang. Jadi semua kata kerja ik, sebelum dikonjugasi, kamu potong ik-nya. Kecuali kalau itu kata kerja untuk subjek dia atau subjek Anda. Waduh. Jadi bukan tenis saya neck, tapi tenis saya neck. Jadi ik-nya selalu dihilangkan. Kalau ik, kata kerja ik-nya selalu dihilangkan. Contohnya di sini nomor 4. Ada kata kerja yatsik. Kalau mereka bermain, bukan yatsik, nok, tapi yatsonok. Yatsonok. Kenapa yatsonok? Kecuali tadi dia dan apa, Mas? Jadi Anda. Dia, Anda, itu tetap pakai ik. Karena kan seperti yang kamu ingat, kalau untuk subjek dia sama subjek Anda itu selalu menggunakan kata kerja dasar. Jadi tidak diubah. Kata kerja dasar itu kita pakai untuk seperti itu, seperti apa adanya untuk subjek dia dan subjek Anda. Itu kalau khusus indefinite ya. Kalau kasus definite beda lagi. Iya. Iya kan? Oke deh. Salah gitu kan? Nggak apa-apa. Kan kamu akhirnya membahas contekan rumus konjugasi itu yang tabel konjugasi itu. Ada, maksudnya ada sih, maksudnya kayak tak lirik kan, tapi nggak, ya mungkin karena nggak paham ya gitu, jadinya tuh bingung. Ya meskipun dua kata, tapi kan ya wes lah. Oke, yang ini nanti PR ya. Oke, siap Santi. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian kalau Mira sama Fauzul ada waktu iseng bisa juga. Jadi memilih dari 10 kata ini kamu masukkan ke tempat-tempat yang kosong. Oke? Semoga dengan bantuan kamus bisa membantu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ninskerdes. Belum sih, nanti ya. Coba bikin PR ya Fauzul sama Mira. Kalau nggak bikin latihan yang ini aja kalian bikin, tolong biar kalian bisa berlatih tentang ketus togodas. Kan di sini ada nem shehol, nem shenkitol, oke, sama shehuvo. Shehuvo ini kita pakai tanpa nem kalau itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi contohnya, kamu tidak mau pergi ke suatu tempat, kamu tidak mau pergi kemana gitu, atau kamu nggak ada ide pergi kemana gitu, kamu bisa bilang syahwah, nggak kemana pun. Jadi kamu bisa menggunakan itu untuk menjawab pertanyaan, oke? Atau untuk menjawab pernyataan juga bisa. Oke, ada yang chat ke Mas Ketel bentar. Iya Santi. Oke, ada pertanyaan lagi? Mosneskerdes. Oke, bagus. Kok kebuka? Aduh. Santi mau nanti kalau udah masuk ke kabarin ya. Oke.
Tesnya tadi gimana, Mira? Iya Mas, yang tenis itu barusan tak lihat. Ya aku salah. Gimana tesnya? Secara umum, secara general? General sih so far, aku nggak mau ngomong gampang nanti dikira ini. Nah, nggak Maksudnya apa-apa. bisa mengikuti. Nah, Lebih gampang Jonjo. daripada pelajarannya Mas Didi. Iya, pelajaranku aku susah, Sofia. Sekarang kita akan mulai dengan yang mudah-mudah. Oke. Iya, Sekarang kan karena kan Mas Didi kan cepet ya, Nek. Kelasku kan santuy. enggak ya? Kalau di kelasku materinya Mas Didi sama materinya kelasku kebalik. Iya. Jadi aku nggak bisa bilang mana yang lebih susah, mana yang lebih gampang. Ya kalau punya aku, ya mungkin aku bisa bilang lebih susah karena kalian langsung bertemu atau berpapasan dengan grammar konjugasi. Jadi yang bikin susah. Tapi sekarang pelan-pelan kita sudah grammar konjugasi kata kerja kita sudah melampaui. Sekarang kita mulai menurun, melandai kita. Sama ini Mas, aku tadi lupa caranya nulis huzon. 20. Oh, nah kalau itu Aduh kan nggak mungkin ya Mas, tiba-tiba tanganku nyekel HP atau nggak ada gerakan lah diperhatikan. Aku harus nulis huzon aja. Ucapnya nggak bisa ini ya Mas nulisnya, apalagi kayak nulis apa tadi yang Francia Rorschach Bon gitu-gitu kan. Nah, bisa kan? Maksudnya nggak boleh kebalik. Iya bisa. Tapi iya bisa sih. Kan kalian jangan terlalu merendahkan, tapi ya menganggap rendah kemampuan kalian. Kalian itu bisa. Kalau salah-salah sedikit wajar, namanya juga belajar. Oke. Santi udah nyampe balik? Udah. Oke, jadi nanti PR-nya dikerjakan ya Santi. Terus tadi nggak pas aku bahas soal syahwa tadi, kamu masih di situ nggak? Iya, masih. Jadi syahwa itu kalau bisa dipakai tanpa nem, itu kalau untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi kamu nggak hari ini kamu nggak mau pergi kemana-mana? Syahwa tidak kemana-mana tanpa nem. Oke, mulai dari sekarang kita melandai. Kalian sudah banyak sekali aku jejalin dengan grammar. Sekarang kita melandai. Jadi kita praktekkan sesuatu hal-hal yang kecil dengan grammar-grammar yang sudah kalian punya. Jadi semoga dengan ini kalian bisa membuat kalimat lebih luas karena sudah tahu grammar konjugasi. Oke, kita mulai dari angka. Sepertinya udah kalian salah satu alasan kenapa angka tidak aku masukkan dari awal karena terlalu mudah dan kalian mungkin sudah banyak yang tahu. Santi udah tahu angka 1 sampai 10 kan? Aku belum, makanya kemarin ditanya temen, aku nggak tahu angka 5 apa. Oke, jadi ini angka. Namanya mahasiswa sangar. Karena kan kalau Mbak Santi ngerjainnya susah-susah udah bisa. Iya kan, kamu buat kalimat kompleks sebenarnya bisa loh Santi. Kamu bisa. Tapi dan nggak apa angka aku masukkan. Tapi angkanya malah yang mudah. Karena terlalu mudah. Jadi aku nggak. Ya mudah-mudah aku belakangin aja, kasih ke tengah-tengah. Oke, angka ya. Fauzul sama Mira udah hafal pasti. Oke, angka coba Santi ngomong dari 1 sampai 10 Santi. Oke, Mas. Dari 1 ya? Okay. Dari kosong. Oh, 0 H getter harom nech ut hat hat no kilangs tis. Oke, jadi 0 edge getter harom nech ut hot head not kilans tis. Oke, sekarang mulai lagi. Aduh. Oke. 0 age. Bukan age tapi edge. Oh, edge. Getter
harum, nich, ut, hot, head, bukan head tapi head, tapi head, kalau notch, kilench, tiz. tiz, bukan s tapi tiz. Tiz. Oke. Jadi kenapa aku tekankan head bukan head, edge bukan edge, karena beda ya. Kalau tanpa coret itu pakai coret itu Karena kalau nggak jelas nanti akan ketemu dengan angka yang bisa salah didengar orang. Nanti kita lihat angka yang mana. Oke. Oke, kalau kita lihat, kalau kita praktekkan dalam dengan barang sama, jadi edge almost satu kan. Tapi kalau nomor 2, kalau 2 itu bukan cat to noronge tapi cat noronge. Kenapa? Harus makan mentah-mentah seperti ini. Oke, tapi yang lain sama. Oke. Siapa yang mau baca dari nomor 1 sampai nomor 10 tapi dengan barang-barangnya? Coba, Mas. Oke, Fauzul. Edge alma, kit naranj, haram forosh hachmo, nich ozi barok, nich ozi barok, ut sargoripo, hot bonan, hot bonan, hit porodichom, nyols lilohojmo, kilens burgonyo, tis toyas. Tis toyas. Dah, jadi kalian bisa lihat bahwa jumlah nominal ini tidak membuat objeknya menjadi jamak walaupun nominalnya lebih dari 1. Ket noronju kan, ket noroncuk, ya. Jadi huruf angka ini. Oh, Mas mau bilang beda kayak bahasa Inggris gitu ya? Betul. Ini sama kayak bahasa Indonesia. Betul. Oke, ingat-ingat ya. Oke. Ayo, Santi mau nyoba diucapkan? Santi ke toilet, Mas. Oh, Santi ke toilet? Enggak kok, udah tadi udah lewat itu. Oke, Santi. Edge, olma. Bukan edge, tapi? Edge. Edge, olma. Kat noronj. Harom foros hajma. Nech ozi baraj. Ut sargarepa. Hat bonan. Het porodichum. Notch lila hajma. Kilenj burgonya. Is toyas. Nah, Jonjo Santi. Bisa kan sekarang angka 1 sampai 10? Aduh. Mira, mau? Ayo, Mira. Iya, Mas. Bukan H, tapi H. H alma. Cat noronj. Cat noronj. Aharom foroch hachma. Hojmo. Haram foroch hachma. Nech osiborok. Nech osiborok. Ut sargorepo. Ut sargorepo. Bukan start. Sargorepo. Oh, ut sargorepo. Hot bonan. Head. Bukan head tapi head. Aduh, mesti kebalik-balik nih. Head paradichom. Bukan
Para tapi poro. Iya, het parodichom, Mhm. nyot lila hajmo, Mhm. kilenj burgonya, Mhm. krumpli, Mhm. tis, Tiz, zebra. tist, oh iya, tist, toyash. Tiz, toyash. Mhm. Oke, jadi burgonya sama krumpli itu sama ya, dua barang yang sama. Ada lagi, ya? Mas, saya mau tanya, kan kalau sargo kan kuning ya? Sargorepa itu maksudnya berarti orange atau kayak mana, Mas? Ya, sargorepa itu kan wortel. Wortel kan warnanya kan orange kuning kan. Nah, karena ada namanya tehirepo yang putih itu loh. Oh iya. Oh. Sama-sama bentuknya kayak wortel tapi putih kan? Iya. Nah, itu tehirepo. Apa, Mas? Fehir. Fehir itu putih. Iya, Fehir. Oke. Ini kalau belanja di Separ itu kan aku mesti tak coba pakai bahasa ini, Mas. Hungari. Mana, John Yo? Iya. Yang aku belum berani itu withdraw money, Mas. Wedi aku nih jangan dulu, nanti salah pencet malah. Buyar, Mas. Oke. Tagihan nanti. Sekarang kita lihat angka di atas 10 ya. Oke. Coba kalian bisa lihat. Kalau T, huruf I-nya panjang kan? Coba lihat. T. I-nya kan I panjang ya. I coret. Ya kan? Kalau 10, 11, I-nya pendek. Menjadi pendek. Oke. Whose, 20, U-nya panjang. Tapi kalau di atas 20, U-nya pendek. Sama. Harum, kan harum ya, pakai A. Tapi kalau di atas 30 menjadi hormi, di atas 30 menjadi H, menjadi hormi, jadi A, bukan A tapi O. Terus nage itu kan ini ya, nage. Pakai coret, E-nya E panjang. Di sini jadi nage, jadi E. Jadi pentingnya pelafalan huruf vokal dalam angka. Oke. Sama lagi perubahan untuk 70. 70 jadi headband. Dari kata 7, dari nomor 7 head, kalau 70 menjadi headband. Oke, jadi kalau headband head, bukan headband head, tapi headband head. Oke. Terus kalau angka yang banyak, kan, kalau di atas 2000, kalau di bawah 2000, itu ditulisnya satu kata. Tapi kalau di atas 2000, dia bisa pakai apa namanya ini ya, tanda minus. Oke, jadi atas 2000 selalu dikasih tanda minus. Baru sisanya ditulis satu kata. Jadi 1999 jadi SZ kilens, kilens, kilens. Tulisnya jadi satu. Oke, siapa mau baca? Santi mau baca? Kolom-kolom, Mas. Per kolom-kolom ya. Siapa mau baca duluan? Sok, boleh, Mas. Ayo, Santi. Coba. Ayo. Tizen H, Tizen Kettu, Tizen Harum, Tizen Nej, Tizen Nut, Tizen Ahad, Tizen Het, Tizen Nyolch, Tizen Kilens, Hus. Bukan Hus, tapi Hus. Hus biasa. Hus. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nomor 11 sama nomor 14. Oke? Kalau umpamanya huruf E-nya kalian salah, orang bisa dengarnya salah. Kalau kamu mau bilang angka 11, tapi kamu tidak bilangnya desain H, tapi desain N, jadi salah kan? Hanya ini antara nomor 11 sama nomor 14, salah ngomong bisa salah arti. Oh gitu. Iya kan? Saya tadi nulis Husonnya benar. Nulis Nage-nya 14 itu saya lupa di atasnya E itu. Nah, E-nya itu mana? E-nya itu harus benar karena 11 sama 14 kedengarannya mirip. Bedanya hanya satu E. Kan? Jadi kalau kalian ditanya nanti angka, kamu
salah ngomongnya orang lain nangkepnya bisa salah. Aduh. Oke, Kalau nah. gitu tak tulis aja apa namanya 6 gitu. Hot. Iya. Aman ya. Aduh. Nulisnya Mas itu. Ini nulisnya memang susah, harus banyak berlatih. Oke, nomor 21 sampai 30. Siapa yang mau coba ngomong? Saya coba, Mas. Ayo. Huson Edge. Huson Kettu. Huson Harom. Huson Nij. Najanjo. Huson Ut. Huson Hot. Huson Hit. Huson Nyols. Najanjo. Huson Kilens. Harmins. Hormins. Najanjo. Nah, lagi-lagi kan angka 1 sama angka 4 dalam angka 21 24 bisa salah diartikan kalau kalian sudah mengucapin. Oke. Oke, nomor 31 sampai 40. Ayo Mira. Oke, Mas. Harmin Edge. Harmin Edge. Yes. Harmin Edge. Harmin Ketu. Harmin Harom. Harmin Nej. Harmin Ut. Harmin Hot. Harmin Head. Head. Harmin Nyolch. Harmin Kilen. Nejven. Kenapa tadi aku bersikeras Hormins Head? Karena kalau kamu bilang Hormins Head, itu artinya 30 minggu. Ingat kan, head itu artinya, kalau Hormins Head, itu bisa diartikan 30 minggu. Benar, kalau angka kalian harus benar-benar ucapin dengan benar. Oke? Itu Mas apa Mas? Harmin Tesektere. Oh, Harmin Tesektere. Iya, itu Harmin Tesektere kan lapangan 30. Iya. Anak-anak patch nggak tahu Mas. Page bukan patch. Oh, page. Salah lagi. Page-nya itu berarti ada itunya ya, ada atasnya. Ada coretnya. Jadi kalau E itu pakai coret di atasnya. E itu pakai coret, E itu tanpa coret. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa mengucapkan bahasa Hungaria dengan benar, atau kalian bisa mendengar pelafalan kata-kata dalam bahasa Hungaria, kalian pasti bisa nulis, karena dalam bahasa Hungaria itu apa yang dikatakan, apa itu yang ditulis, tidak seperti bahasa Inggris. Kenapa one bisa ditulis, kenapa one ditulisnya one, kenapa two ditulisnya tuo atau too. Kalau bahasa Hungaria nggak ada. Semua yang dikatakan itulah yang ditulis. Nggak ada perbedaan penulisan dan pelafalan, itu nggak ada perbedaan. Sama bahasa Prancis kan nggak, apa yang ditulis, apa yang diucapkan berbeda. Oke, dalam bahasa Hungaria tidak. Oke, nomor 41 sampai 100, tapi enggak 60 angka ya, cuma 10 angka aja apa yang ditulis di situ. Siapa yang mau ngucapin? Santi mau? Dari berapa? 41 sampai 100. Oh, oke. Nejven Edge. Nejven Kettu. Nejven Harom. Itu atau 44? Kalau kamu mau sampai 100, 60 angka. Oh ya, sorry, itu aja deh. Otven Nej. Otven Ut. Hot von Hot. Head van Head. Head. Nyolch van Nyolch. Kilenge van Kilenge. Sas. Oke, sekarang tantangannya. Coba kalau Santi, kamu coba ucapkan dari nomor 50 sampai 60. Pakai panduan yang ada di sini. Di sini aku tidak tulis, sampai kamu ucapin. Dari nomor 50. 50 itu 50 Otven Edge, Otven Kettu, Otven Harom,
Advantage, 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 Head. oh, susah nih. Head, advantage, Oh ya. Advantage. advantage, 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 kilans, hot fun. Nah, Jonjo. Super. Nah, Pauzul, coba dari 60 sampai 70. Dari 60 sampai 70. Berarti hot font, ya, hot font. Terus hot font Edge, hot font Cat 2, hot font Harom, hot font Niche, hot font Ud, hot font Hot, hot font Heat, hot font Nyols, hot font Killens, Heat fan. Bukan headband tapi Headband. Iya. Oke, Mira siap dari 70 sampai 80 Mira. Baik Mas. Headband, headband edge, Headband edge, headband edge, headband ketu, headband harom, headband niche, headband wood, headband hot, headband head, headband nyout, headband killen, nyout fun. Nah, Jonjo. Oke, itu kan enggak susah. Kenapa? Karena dari itu aku tidak terlalu mementingkan angka. Oke. Sekarang kalau pecahan yang pakai 100 pakai 00 ya. Tiz, Saz, Ezer, H milio, H miliar. Seperti yang kalian lihat, 100 itu tidak pakai H sas. Lebih sering sas. Bisa bilang H sas. Ezer itu bukan H Ezer tapi Ezer. Kecuali kalau H milio pakai H. Kalau miliar pakai H. Tapi lebih sering untuk yang saz sama Ezer itu tidak pakai H. Bisa pakai H juga sih. Ezer. Mas itu gambar, maaf Mas, OOT ya? Itu gambar uangnya itu hero, Mas. Euro? Yang mana? Itu uang foreign. Uang foreign, Mbak. Uang foreign bilang. Itu sama kayak Indo gitu, Tamat. Maksudnya itu loh pahlawan. Pahlawan. Katanya. Oh iya. Ini pahlawan Hungaria. Iya. Itu kan pertanyaannya, pahlawan Hungaria. Iya. Iya, jadi yang ini tuh Raja Matias, yang nomor 1000 Raja Matias. Terus yang ini gitu Seceni. Oh, Seceni University. Nah, itu orang kaya gitu. Nah. Oke, gimana perasaan kalian? Coba Santi. Coba ucapin 1999. 1100. 1990. Oh, yang itu. Ezer Kilens Sas Kilens Van Kilens. Bisa kan? Oh, kalian berarti dulu ya? Tanpa spasi, ditulis srek gitu semua. Tanpa spasi. Angka tanpa spasi. Iya, itu waktu pertama belajar angka dulu banyak yang gitu ngeluh anak-anaknya gitu. Kok nggak ada spasi? Mas aku kepo ya, itu tak kopas ke Google Translate, hasilnya 199 nggak ya? Ezer itu 1000, Kilen 9, Sa 100, Kilen 9, Van 10, Kilen 9. Nah, tapi kalau di atas 2000 itu dipisah pakai tanda, itu namanya kalau dalam bahasa sini itu Z, tanda minus ini dash. Kalau bahasa Inggris ya aku nggak tahu, kayaknya sih ya kan dash. Jadi kalau di atas 1000, di atas 2000 pakai tanda minus 20. Oke. Kita coba latihan ya. Oke. Ini aku yang paling belajar serius ini, soalnya sering belanja. Belanjanya asal murah walaupun orang nggak bisa bahasa Inggris. Oke, siapa mau coba yang pertama? Ini yang keberapa, Santi? Ingat nggak? Yang mana, Mas? Yang gambar pertama. Ada. Oh, itu cat. Nah, bisa. Yang ini? Nula. Yang ini? Kilens. Yang ini? Aduh.
Ada apa tuh? Head. Panas. Hat, Mas. Hot. Nah, Jonyo. Oh, oke. Astagfirullah. Nomor yang berikutnya. Mira mau coba? Mas. Sorry. Oke. 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 Yang ini, maaf, ini bukan O-nya O-2 ya. Typo, ini O.2 ya. Oke. Terus, yang ini berapa, Mira? Edge. Yang ini? This. Bagus. Yang ini bisa lah. Haram. Oke, Fauzul yang paling bawah. Nyols. Oke, yang ini? Niche. Oke. Yang ini? Hit. Nah, Jonyo. Oke. Lah, ini Pak. Ya aku jawab yang aku tahu lah, Mas. Oke, siapa mau coba? Itu yang 2, 3, 8. Itu nggak usah. Itu cuma buat hiasan aja. Oke, siapa yang bisa? Yang pertama. Ini. Mas, pertama ya. Tistoyas. Oke, bagus. Oke. Ada yang bisa lagi? Siapa mau? Edge Alma. Oke. Santi mau coba mana? Oke, yang ini Mas, yang para paradicum. Berapa? Yang gampang. Head paradicum. Bukan head tapi Head. Nah, itu bisa. Paradicum. Bagus. Ingat-ingat bahasa Indonesia aja, Mbak. Memerah sama memerah kan beda, Mbak. Oh. Iya. Saya itu apa namanya hot bonan. Oke. Oke. Mana Santi mau yang mana? Fauzul mau yang mana? Ayo. Oke, Mas, yang mana? Aduh. Ini aja yang Lila Hajma. Itu berapa? Nyolch Lila Hajma. Nah, Jojo, itu bisa. Oke. Fauzul mau yang mana? Itu yang apa tuh? Bla 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 Hajma. Apa? Yang bantu ayo. Bawang apa itu? Haram. Ada yang tahu? Mas ya. Lalu. Haram. Haram. Haram apa? Aduh. Hajim. Boros, ya. Boros itu nama warna merah. Terus lila itu ungu. Jadi bedanya sama pirosh apa? Nah, ini sejarah. Ya. Aku meraca sebentar. Jadi boros itu berasal dari kata ver. Ver itu apa? Darah. Itu merah darah. Merah darah. Nah, kalau pirosh itu dari kata piritoni. Piritoni itu loh, apa namanya, kalau kalian menumis bawang gitu loh, itu namanya piritoni. Jadi menumis itu namanya piritoni. Jadi membuat sesuatu menjadi merah, tapi di atas tungku. Nah, jadi warna pirosh sama boros itu sama, tapi asal muasalnya boros itu lebih ke warna darah, pirosh itu ke warna yang lain, warna merah selain darah. Nah, penggunaannya bagaimana? Boros gampang sekali. Boros lebih banyak kita menggunakan pirosh. Boros itu kita gunakan untuk nama rambut sama nama bawah, sama satu lagi nama aku jadi lupa sih, wine, anggur. Jadi boros bor, bukan pirosh bor, tapi boros bor, anggur merah. Oke, lanjutkan. Siapa yang masih ada 4 ini? Yang mana? Saya mau itu sama Sargorepa. Nah, ingat kamu. Oke. Masih ada 3. Ayo, Santi, Fauzul. Nah, ayo dihabisin. Aduh. Aku harusnya tahu itu kentang apa ya? Aduh, lupa. Ada 2 nama loh kentang kan? Iya, aku ingat Mas, tapi ada berapa itu ya? Satu. Itu baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mas, itu deh, aku yang 4 deh. 9. Oke. Next. Aduh. Kilensburgernya. Nah, Jonyo. Oke, Santi yang 4.
Apa ini? Aduh, mana lupa lagi halo. Tapi aku inget di kepala. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ada yang skip. Ada yang tak bisa bantu nih? Need something. Mhm. Silva. Oke. Si Barot. Si Barak. Terus Yang Tunoro. Nah, bisa. Ketunoron. Nah. Oke. Oh, si borok itu apa sih Mas? Kayak buahnya gak ono deh ning ini. Buah persik. Buah persik. Buah persik. Yang itu toh Mas, yang kulitnya kasar kan ya? Hah? Kok gue itu kasar? Enggak. Itu si Barot itu peach. Lah, beda ya sama ini? Peach itu yang ini. Kan Nah, iya. peach itu kan ada warnanya kuning, ada warna merah, ada yang warnanya Yang putihan. Ini peach. Jadi peach itu macam-macam. Iya, namanya sampean datang ke Peach, Mbak, banyak orang nanam ini. Setiap rumah nanam ini, tiap jalan ada ini. Iya, ingat si borok. si Boroj. Si Barak. Si borok. Oke, jadi PR-nya ada 2 nggak apa-apa ya? Disebutin sekarang aja, Mas, nggak? Iya, Mas. Iya. Mas. Asik kan? Mbak Santi ada waktu kamu Santi?